Sebuah rekaman video para santri calon penghafal Al-Quran yang duduk sambil menutup telinga karena terpaksa harus mendengar suara musik saat mereka menunggu antrian vaksin COVID-19 viral di media sosial. Video tersebut sontak memicu pro dan kontra warganet Indonesia. Ada yang mengkritik dengan berpendapat bahwa ada yang salah dengan pendidikan yang diberikan. Bahkan ada yang mencap sebagai penanaman bibit radikal dari kecil. Namun banyak yang membantah pendapat tersebut. Para penghafal Al-Quran diyakini memang butuh ketenangan dan konsentrasi tinggi, dan aktivitas santri calon penghafal Al-Quran itu bukanlah indikator radikal. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait musik, namun sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, sudah seharusnya kita mengedepankan toleransi dan saling menghargai perbedaan dengan tidak mudah melabel kelompok yang berbeda pendapat. Bukankah seharusnya umat Islam yang berbeda pendapat bisa tenang karena mengetahui bahwa masih banyak generasi muda yang ingin menjadi penghafal Al-Quran sekaligus sadar akan kewajiban mereka untuk mensukseskan program vaksinasi nasional. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas hal ini yang sempat viral juga beberapa waktu yang lalu bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Ketua PBNU Kiai Haji Marsudi Syuhud dan juga penceramah Ustadz Hilmi Firdausi, dan juga nanti akan bergabung bersama kami Ketua Cyber Indonesia Pak Husin Syihab. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Empat, 5. Oke, baik. Kita mau ke Pak Marsudi dulu, Pak Kiai. Ya. Iya, Pak Kiai, kita ingin dengar pernyataan dan juga komentar dari Pak Kiai mengenai video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada santri yang kemudian menutup telinga ketika mendengarkan musik dan terjadi saat program vaksinasi. Meskipun sekali lagi ya, kita belum tahu ini terjadinya kapan, di mana, dan jelasnya seperti apa. Bagaimana Pak Kiai menanggapinya? Ya, orang hidup itu kan sebuah pilihan. Pilihan-pilihan itu banyak. Mau makan aja banyak pilihannya. Ini ada nasi, ada singkong, ada tempe. Mau makan yang mana dipilih. Singkong, nasi, tempe. Begitu pula mau dengerin atau tidak dengerin. Ya biasa saja begitu. Mau dengerin musik atau tidak dengerin musik. Menurut saya ya sebuah pilihan aja, biasa saja. Ya. Jadi nggak usah terlalu. Kemudian dipikir ini ajaran yang nanti radikal. Nggak mau dengerin musik radikal. Ya nggak harus begitu cara berpikirnya. Nah, Pak Kiai, kan narasi yang sempat dituangkan juga ketika video itu viral gitu ya, dari akun Dias Hendro Priyono ini, kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah gitu. Nah, ini kan juga akhirnya respon ini yang memantik pro kontra gitu, Pak. Ya itulah, orang nggak ngerti, mereka didiknya juga nggak ngerti kok. Ini semua orang ngomong itu nggak ngerti sesungguhnya apa yang terjadi di sana. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi di sana? Apakah mendidik begitu? Apakah tidak mendidik begitu? Orang pada nggak ngerti sumbernya dengan baik kok, pada pating cemplung begitu ngomongnya. Nah, jadi gini, kalau bijaknya gimana sih Pak Kiai merespon hal-hal seperti ini, terutama ketika sudah diposting ya dengan narasi-narasi yang menyertainya gitu? Iya biasa saja. Orang mau dengerin musik ya biasa, tidak mendengerin musik ya biasa. Begitu aja. Nggak usah terlalu kayak setiap yang keluar dari pondok pesantren terus dibilangi negatif, Islamophobia atau dibilangi sesuatu yang radikal. Ya mikir dulu belakangnya itu apa, sesungguhnya yang terjadi apa. Kalau memang niatnya lagi nggak mau dengerin musik, ya nggak dengerin musik. Kan ya begitu aja, yang ringan-ringan saja cara berpikir. Oke, saya mau ke Ustadz Hilmi Firdaus dulu. Kalau dari Ustadz seperti apa kemudian menanggapi mengenai hal ini? Ya Mbak Gina, Mas Bayu,
Ini menurut saya sama sih kayak Pak Kiai ya, ini masalah yang biasa saja sebenarnya. Mungkin karena ketidaktahuan yang posting ya, bahwa ini kan satu pertama ranah ikhtilaf ya, ranah ikhtilaf musik itu ranah ikhtilaf, ulama berbeda pendapat dan kita pun diberikan pilihan mau ikut ulama yang mengharamkan silahkan, mau ikut yang memperbolehkan juga tidak masalah ya, karena itu ranah ikhtilaf. Yang kedua, karena santri ini saya lihat atau saya ketahui katanya fokus menghafal Quran, mereka mungkin khawatir ya jika hafalannya mungkin agak sulit, agak terganggu sehingga disuruh menutup telinganya, dan itu menurut saya wajar-wajar saja ya, karena kami juga punya pondok menghafal Quran ya, santri disiapkan untuk memang harus fokus, konsentrasi. Yang salah itu jika santri disuruh merusak sound sistemnya ya, disuruh merusak peralatan musiknya, itu nggak bagus. Jadi menurut saya ini masalah yang nggak perlu dibesar-besarkan ya, karena ini pun juga bukan bagian dari pendidikan yang salah bagi Mas Bayu. Ini biasa saja, sudah sering kalau memang ada terlibat di pendidikan Islam ya, di pendidikan penghafal Quran, ini hal yang biasa menurut saya. Tapi kelihatannya karena diviralkan jadi agak kaget masyarakat gitu ya. Nah, Gitu Mbak Gina. ya kalau Ustadz melihatnya gimana? Ini kan dua narasinya ada nih di komen lah kalau kita melihat ya. Yang satu menyebutkan bahwa para santri calon penghafal Quran ini enggan fokusnya terganggu. Yang kedua memang karena katanya musik itu haram gitu. Nah, kita juga tidak tahu asal usulnya sebenarnya video ini. Tapi kalau dari pemahamannya Ustadz Hilmi bagaimana? Satu begini, kalau masalah haram halal kembali ke masalah istilah ya. Kalau saya ini penganut pengikut ulama yang membolehkan musik asal tidak melalaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan tidak mengajak pada kemaksiatan. Saya oke. Ya, saya pun punya sahabat-sahabat yang berdakwah lewat musik ya, seperti Ustadz Iri Sulaiman ya, ada Agim dulu, almarhum orang tua saya pun seorang kiai yang sering sekali mengarang nasyid, syair-syair untuk dakwahnya. It's okay, no problem. Sunan Kalijaga pun demikian kan ya. Jadi saya menganut paham itu. Tapi ada sebagian juga teman-teman kita yang mengikuti paham bahwa musik itu haram ya, dan itu pun kita harus hargai karena itu cara pandang mereka. Toleransi yang harus dikedepankan, itu yang ingin Ustadz sampaikan. Toleransi, lapang dada. Betul Mbak Gina, betul. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Husin. Pak Husin, kalau tadi Ustadz Hilmi dan juga Pak Marsudi mengatakan, ya kalau misalnya santri menutup telinga, kemudian saat mendengarkan musik, ya nggak apa-apa. Kan ini perbedaan pandangan saja sih gitu. Kalau Anda sepakat nggak soal itu? Mas Husin? Oh, masih terputus komunikasi dengan Mas Husin. Saya balik lagi ke Pak Kiai, Mas Hudi. Pak Kiai, hal seperti ini kan bukan 1-2 kali ya kita lihat di ranah medsos gitu ya. Ada apa sih sebenarnya kalau Anda melihat sampai untuk hal-hal seperti ini? Kalau Pak Kiai tadi bilang ya udah santai aja gitu, tapi masih tetap aja ada yang rame lagi gitu Pak Kiai. Ya, bangsa kita masih dalam kondisi kena penyakit pemikiran. Penyakit pemikiran ini, jadi kalau ada sesuatu yang beda sedikit, itu kayaknya responnya langsung tinggi. Lah, padahal kalau itu diturunkan menjadi sesuatu yang berbeda, itu bisa menjadi kayak bunga-bunga yang berbeda, itu menjadi indah dilihatnya. Tapi kalau pemikiran itu sesuatu yang berbeda, itu adalah musuh saya, itulah yang mungkin sekarang lagi dalam yang berbeda itu musuh saya. Oke. Oke, Pak Kiai nanti saya akan, ya silakan dilanjutkan Pak Kiai. Nah, ketika kalau orang kemudian yang berbeda itu saya, maka akan terjadi itu kayak kena penyakit hati atau penyakit pikiran. Karena demikian sesungguhnya. Orang ketika melihat sesuatu yang berbeda ini, berbeda dalam politik, berbeda dalam pandangan, padahal, dan juga termasuk di dalamnya berbeda dalam mazhab. Ini harus bisa membedakan sesuatu yang jika itu memang perbedaannya nas qot'i,
yang bukan ijtihadi, itulah kemudian reference kembalinya kepada hak dan batal. Tapi kalau perbedaannya itu ada pada sesuatu yang ijtihadi, itu cara kembalinya di pikiran kita itu rojih dan marjuh, mestinya begitu. Oke. Nah, Pak Kiai, kalau melihat postingan lagi gitu ya dengan narasinya, mungkin Pak Kiai juga sudah membaca gitu. Ini arahnya ngapain sih Pak Kiai posting dengan narasi seperti itu? Lah, pertanyaan kok kepada saya ya Kak? Ditanya kepada yang memosting itu. Iya kan? Tanya kepada yang memosting, dicari. Itu apa arahnya? Oke. Sayang yang memposting itu sudah kami undang juga sebenarnya Pak Kiai. Tapi ya belum ada respon sampai pagi hari ini. Oke, tapi gini Pak Kiai, nanti saya akan tanyakan ke Pak Kiai gini, menarik sih, karena kalau tadi menyambung pertanyaan dari Bayu, apa sih maksud dari postingan itu kan gitu, tapi kemudian saya ingin menggarisbawahi tadi kan yang ditekankan adalah mengenai toleransi. Nah, seberapa toleransi sebetulnya warga Indonesia ini kalau kita bicara mengenai isu-isu ini, tapi nanti saya akan tanyakan ke Pak Kiai, saya mau ke Pak Husin dulu. Pak Husin kalau menanggapi mengenai hal ini seperti apa? Karena tadi Ustadz Hilmi dan juga Pak Marsudi ini mengatakan bahwa ya nggak masalah perbedaan pandangan itu. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Husin ya, sesaat lagi kami kembali hadir, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.